Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat ya. Bagaimana libur kalian selama 2 hari kemarin? Apakah kalian sudah melaksanakan persembahyangan di rumah masing-masing? Bu Guru harapkan kalian sudah melakukan persembahyangan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya, agar apa yang kita pelajari nanti bisa kalian terima dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sekarang kita menuju ke pembelajaran tema 6 subtema 2. Masih di tema yang sama, yaitu panas dan perpindahannya. Nah, pada subtema 2 kali ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang muatan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu masih menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep ya. Kalian masih ingat kan media cetak itu apa saja ya? Media cetak itu ada majalah, koran, atau surat kabar, tabloid, dan lain sebagainya. Jadi jika kita ingin menemukan informasi penting, itu bisa kita lakukan dengan membuat sebuah peta konsep atau peta pikiran atau mind map ya. Jadi peta konsep ini merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi yang kita peroleh dalam bentuk cabang. Pada peta konsep, informasi penting yang dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Nah, melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi itu akan diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Selain dengan peta konsep, kita juga bisa menemukan isi teks media cetak dengan cara yang pertama yaitu membuat ringkasan anak-anak ya. Jadi membuat ringkasan ini merupakan salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan untuk mengetahui isi bacaan. Meringkas dapat dilakukan dengan cara menemukan pokok pikiran atau pikiran pokok atau ide pokok dan informasi penting yang ada dalam sebuah bacaan. Tentu saja dengan menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Nah, setelah itu kalian akan belajar membuat kesimpulan ya. Kesimpulan dibuat dengan cara mengambil intisari dari informasi teks berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin atau peta konsep. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang digunakan saat membuat kesimpulan ya. Nah, selanjutnya kita menuju ke muatan IPA anak-anak ya. Pada muatan IPA ini kita akan mempelajari bagaimana cara perpindahan kalor atau panas dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kalian ketahui bahwa panas itu akan berpindah anak-anak. Berpindah dari mana? Berpindah dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu rendah ya. Ada 3 cara perpindahan panas. Yang pertama yaitu dengan cara konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor atau panas melalui zat perantara, tetapi zat perantaranya tidak ikut berpindah ya. Ingat, konduksi itu zat perantaranya tidak ikut berpindah. Menggunakan zat perantara tapi zat perantaranya tidak ikut berpindah. Contohnya, ini misalkan ya, ada panci ya yang berisi air yang sedang dihangatkan di dalam api, di atas api ya. Nah, ketika kalian menghangatkan air yang ada dalam panci, ketika kalian memegang panci tersebut, maka panci ini akan terasa panas anak-anak ya. Panci di atas ini juga terasa panas, padahal apinya ini ya tidak tersentuh di bagian atas panci ya. Jadi menggunakan zat perantara berupa logam, tetapi zat perantaranya itu tidak ikut berpindah ya. Nah, contohnya kalian lihat di sini nomor A yaitu tangan memegang cangkir berisi teh hangat, maka kalian akan merasakan panas pada cangkir tersebut ya, walaupun kalian tidak menyentuh tehnya secara langsung, tetapi secara tidak langsung kalian merasakan cangkir kalian itu terasa panas ya. Kemudian yang kedua, knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Kalau kalian megang knalpot itu akan terasa panas anak-anak ya. Kemudian yang C, tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Padahal tutup panci itu tidak terkena api, akan tetapi dia juga ikut panas ya. Nah, itu namanya perpindahan panas secara konduksi. Kemudian yang kedua,
yaitu perpindahan panas secara konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor atau panas melalui perantara, ya. Saat perantaranya ada, di mana saat perantaranya ikut berpindah. Kalau tadi tidak ikut berpindah, kalau sekarang ikut berpindah. Contohnya, air yang dipanaskan di dalam panci. Ketika memanaskan air akan terlihat air itu seperti diaduk anak-anak. Ini kalian lihat ya, air yang sedang dipanaskan di atas kompor. Kalian bisa lihat ya. Jadi bagian yang panas yang ada di bawah ini akan terus naik ke atas anak-anak. Bagian atas yang masih suhunya rendah dia akan menuju ke bawah. Begitu terus perputarannya. Ini namanya perpindahan panas secara konveksi. Yang kedua yaitu peristiwa angin laut dan angin darat ya. Angin laut dan angin darat ini biasanya dimanfaatkan oleh nelayan untuk mencari ikan anak-anak ya. Angin laut itu adalah angin yang berhembus dari laut ke darat ya. Kemudian angin darat itu adalah angin yang berhembus dari darat ke laut. Kalau angin darat ini biasanya digunakan oleh nelayan untuk pergi mencari ikan. Kemudian kalau angin laut ya, jadi nelayan pulang ya, setelah mendapatkan ikan nelayan itu pulang memanfaatkan peristiwa angin laut ya. Kemudian yang C, sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela atau ventilasi karena adanya perpindahan partikel udara dan panas ya. Jadi konveksi ini bisa terjadi saat perantaranya berupa zat cair atau gas anak-anak ya. Perpindahan panas yang ketiga yaitu radiasi anak-anak. Radiasi ini merupakan perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara ya. Jadi tidak ada zat perantara pada radiasi pada perpindahan panas secara radiasi. Contohnya yaitu tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti saat dekat dengan api unggun. Jadi kalau kita dekat dengan api unggun, misalnya saat kemah ya, kita membuat api unggun, api panas dari api unggun itu bisa kita rasakan. Mengapa? Karena terjadinya perpindahan panas secara radiasi anak-anak ya. Jadi tidak ada zat perantara, tetapi kita ikut merasakan panas tersebut ya. Kemudian yang B, panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi. Jadi kalian bisa merasakan panas matahari di siang hari ya, sampai ke permukaan bumi itu karena adanya radiasi. Menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu itu juga merupakan perpindahan panas secara radiasi ya. Nah, Bu Guru ingatkan kembali, cara perpindahan kalor itu ada 3 anak-anak ya, konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Kalau konveksi perpindahan kalor yang disertai perpindahan zat perantara. Sementara radiasi perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Muatan yang selanjutnya akan kita bahas yaitu SBDP. Pola lantai dalam tarian daerah. Pola lantai merupakan garis-garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerakan tari. Ada 2 macam pola lantai. Ada pola lantai garis lurus. Ini akan bisa dikembangkan menjadi pola lantai segi 5 anak-anak, pola lantai segi 3, segi 4, pola lantai zigzag, pola lantai horizontal, pola lantai vertikal. Ini merupakan pengembangan dari pola lantai garis lurus. Sementara pola lantai garis lengkung itu bisa dikembangkan menjadi pola lantai lengkung ke depan, pola lantai lengkung ke belakang, pola lantai lingkaran, pola lantai membentuk angka 8. Nah, contoh tariannya misalkan ini anak-anak Bu Guru berikan salah satu tarian yang berasal dari Bali yaitu tari pendet yang menggunakan pola lantai diagonal saat penari menarikan tarian tersebut. Kemudian selanjutnya ada tari topeng anak-anak. Tari topeng yang berasal dari Jawa Timur ini menggunakan pola lantai vertikal. Ini vertikal anak-anak ya. Jadi pola lantai vertikal digambarkan seperti ini. Selanjutnya ada tari jaran kepang. Tari jaran kepang ini berasal dari Yogyakarta, di mana menggunakan gabungan dari pola lantai garis lurus dan lengkung sederhana. Selanjutnya tari bedaya semang. Ini juga berasal dari Yogyakarta, ya, memiliki nama pola lantai tertentu seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, gawang kalajengking, dan juga memiliki makna tertentu dalam pola lantai yang digunakan ya. Nah, demikian dulu anak-anak penjelasan singkat Bu Guru
di tema 6 subtema 2 pembelajaran 1 dan 2. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru berikan penjelasan tadi bisa kalian pahami dengan baik ya. Ingat baca-baca juga buku paket dan buku setelah nanti kalian mendapatkan buku silakan dijawab-jawab LKS-nya ya untuk lebih menambah wawasan kalian tentang pembelajaran kita. Akhir kata Bu Guru tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.